Halo, jumpa dengan saya Adam di Newsmaker, medcom.id, cerdas dan bernas. Sobat Medcom, sebagaimana kita tahu, tahun 2019 adalah tahun politik, ditandai dengan berbagai peristiwa politik di dalamnya. Yang paling besar adalah pemilu presiden dan pemilu legislatif yang terjadi pada 17 April 2019. Peristiwa yang kedua terbesar adalah pengumuman pemenang Pilpres dan Pemilu 2019, yaitu di bulan Juni 2019. Kemudian ada demo menolak revisi Undang-Undang KPK yang terjadi sekitar April 2019 dan pelantikan presiden sesudah itu pada bulan Oktober 2019 dan dilanjutkan dengan pengumuman Kabinet Indonesia Maju pada tanggal 23 Oktober 2019. Nah, Newsmaker kali ini akan mencoba mereview beberapa edisi terbaik untuk tahun 2019. Simak ulasannya bersama saya sebentar lagi. Saya akan memulai untuk mengulas dari posisi ketiga terbaik Newsmaker tahun ini. Nah, untuk posisi ketiga, kami memilih edisi Antasari Ashar dengan judul Jokowi Tak Pernah Lemahkan KPK. Kami memilih topik atau edisi ini sebagai kategori terbaik ketiga, dan yang menarik di situ Pak Antasari menceritakan banyak hal mengenai latar belakang sejarah dia mengusulkan adanya Dewan Pengawas di KPK. Dan informasi ini ternyata cukup menjadi kejutan buat masyarakat bahwa Pak Antasari sebenarnya cenderung pro terhadap revisi Undang-Undang KPK. Nggak bisa lah. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Karena jangan sampai kita menegakkan hukum dengan cara melawan hukum. Jangan sampai menegakkan hukum dengan cara melanggar hukum. melanggar hukum. Nggak boleh seperti itu. Nah, oleh karena itu urgensinya sebuah revisi. Nah, Harus. sekarang kan akhirnya sudah ada ini. Tapi kan beberapa pihak itu masih mempersoalkan terus. Tapi ketika ditanya di mana proses pengebiraannya, bingung menjelaskan. Nah, langkah-langkah termasuk kemarin pimpinan KPK yang sempat menyatakan memberikan mandat itu gimana itu? Begini, saya juga kaget itu. Ketika revisi setuju presiden, ya. Mereka waktu itu sebelum presiden setuju, mereka minta sikap presiden. Oke. Nah, presiden ambil sikap, setuju dengan catatan. Terus mereka nolak, atau sikap mau mundur. Saya bilang ini tindakan cengeng ini. Baru dihantam dengan kondisi itu juga sudah mau mundur. Nah, akhirnya saya katakan begini, harusnya ke depan Undang-Undang KPK itu direvisi tentang komisioner. Bagi seorang komisioner yang mundur kemauan sendiri, sebelum masa jabatan harus ganti rugi kepada negara. Oh gitu? Iya, bisa dimungkinkan. Itu belum mungkin saja. Seperti misalnya siswa Akabri, ya kan? Dia mundur mau sendiri, dia harus ganti kan? Selama dia pendidikan itu biaya. Tanpa alasan yang jelas gitu ya? Iya, kecuali mundur karena sakit, karena masalah hukum dan lain-lain, bukan karena mundur sendiri, seperti kemarin itu. Tapi nyatanya 2 hari kemudian yang bersangkutan nggak jadi mundur, saya lihat. Diralat ya? Mungkin lah, karena memang tugas mereka sampai Desember, tinggal 2 bulan lagi. Ya selesaikan dulu lah, karena pada akhir masa jabatan itu wajib membuat laporan kepada presiden. Itu ada undang-undang seperti itu. Nah, kemudian ini kan dukungan itu kan dari internal itu juga mulai muncul, misalnya ada wadah pekerja KPK dan seterusnya. Pada waktu Pak Antasari, wadah pekerja itu gimana sih Pak? Sudah ada. Sudah ada ya? Seingat saya itu dibentuk waktu era saya. Ketua Apartemen Johan Budi. Oke. Waktu itu. Ada. Kenapa itu dibentuk waktu itu? Ini untuk menyambung dari pegawai kepada pimpinan. Fungsinya untuk itu? Untuk itu tadinya.
Jadi menyuarakan masalah kesejahteraannya lah, masalah apa segala macam itu tadinya. Ya. Bukan keluar seperti. Bukan keluar, Oke. itu internal. Jadi kalau lihat sekarang ini mereka seperti itu ya, saya pada kesempatan ini menghimbau Ya. pada rekan-rekan wadah pegawai, pada pegawai ya, Ya. atau pegawai KPK yang di luar komisioner, kalian kerja aja lah seperti dulu. Saya salut kok mereka. Mereka tuh orang-orang terpilih yang apa namanya komitmennya militan gitu. Mereka kerja. Ya. Tidak pandang jam segala macam mereka kerja. Dan bagus. Dan mereka begitu masuk kantor, mereka langsung kerja. Tidak sempat baca koran. Ya. Itu yang saya lihat dulu. Nah, sekarang kalau ada perubahan ini, ya ikuti aja. Karena ini kan kemauan Presiden dan DPR Ya. negara. Kita ini kan pengguna undang-undang. Kita bukan pembuat undang-undang. Ya. Jadi pengguna undang-undang kita bagaimana undangnya kita lakukan. Dulu awal-awal saya juga begitu. Tinggi sekali resistensi. Presidensi ya. Tinggi Ya. sekali. Ya bahkan waktu masih fit and proper test saja sudah Pak Antasari waktu itu banyak yang Ada protes sudah itu ada gerakan dengan spanduk demo kan saya. Nah, tapi saya tunjukkan resistensi, saya tunjukkan kinerja. Ya. Alhamdulillah berapa bulan selesai. Edisi terbaik kedua Newsmaker tahun 2019 menurut redaksi Medcom kami pilih Profesor Mahfud MD. 4 kali kami mewawancarai Prof. Mahfud MD. Pertama tahun 2018 akhir, itu berkaitan dengan pengangkatan beliau sebagai anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang dimana pada saat itu kami membahas mengenai insiden kerusuhan di Mako Brimob. Pak Prof. Mahfud kan selama ini dikenal sebagai ikon bagian dari kelompok Muslim ya. Iya. Mewakili kelompok Muslim, apakah itu dari kalangan Nahdien atau kalangan modernis dari HMI, karena Prof pernah menjadi ketua presidium KAHMI ya, Korok Alumni HMI. Tetapi di sisi yang lain, kaum Muslim ini juga ada yang sangat radikal. Bahkan kita saksikan mereka ketika mereka sudah menjadi narapidana terorisme pun kemudian masih tergoda untuk menguasai Brimob. Ya. Sebetulnya apa sih yang terjadi dengan relasi Islam dan Pancasila ini, Prof? Pertama begini ya, tentang hubungan Islam dan Pancasila dulu, Ya. secara konseptual ideologis itu sudah final, bahwa Indonesia bukan negara agama, termasuk bukan negara Islam, tapi negara kebangsaan yang berketuhanan. Itu artinya apa? Kita menghargai semua agama, dan itu adalah hasil ijtihad para ulama kita, karena dulu para ulama sudah berkumpul kan, bagaimana negara kita berdebat macam-macam, akhirnya ketemunya di Pancasila. Itu sudah selesai. Dan kalau misalnya NU mengatakan, konsep NU itu mengatakan Pancasila itu ibarat makanan, sudah kita makan sejak tahun 45. Jadi tidak usah dipersoalkan lagi benar salahnya, itu sudah benar sebagai produk ijtihad. Sudah halal kalau makanan. Sudah halal gitu kata kalau istilah Kiai Ahmad Siddiq. Nah, akan halnya munculnya radikalisme yang sekarang ini, terutama kemarin yang sangat menyedihkan ya, peristiwa di Depok di Makobrimob itu. Menurut saya itu ada beberapa faktor. Pertama memang ada bibit-bibit radikal di di masyarakat kita, tapi itu sebenarnya sangat kecil sebenarnya. Mereka memang secara ideologis hanya memahami Islam hitam putih gitu ya, hitam putih dalam arti pokoknya kalau tidak Islam salah gitu. Saya pernah berdebat dengan mereka yang begitu, enggak mengumpulkan dalil, bicaranya pokoknya itu haram kalau tidak Islam, kita dosa hidup di sebuah negara. Oleh sebab di itu, mana perdebatan waktu itu, Prof? Di banyak tempat. Di banyak tempat. Di dalam forum misalnya, saya pernah di Surabaya di pengurus wilayah Muhammadiyah se-Jawa Timur gitu, saya bicara tentang Pancasila itu, lalu ada yang ngacung gitu, bahwa Islam tuh punya konsep sendiri tentang sistem pemerintahan. Saya tanya, mana konsepnya? Gitu. Nggak ada kan? Nggak ada, dia nggak bisa nunjukkan. Lalu dia malah ngawur bilang, coba Bapak sekarang tunjukkan bahwa tidak ada. Lalu saya bilang, kalau tidak ada nggak bisa ditunjukkan. Kalau Anda bilang ada, tunjukkan dong. Saya bilang. Jadi dibalik gitu ya, seolah-olah sepertinya. Tapi mereka pikirannya sudah begitu, harus diganti ini. Nah, itu kemudian diperkuat oleh datangnya orang-orang yang belajar di
Timur Tengah terutama, yang belajar di Timur Tengah terutama, yang ini tidak paham sejarah berdirinya negara ini. Mereka kan anak-anak yang di tahun 50-an belajar ke sana, sekarang pulang, lalu membawa paham semacam Wahabi, atau ada juga yang terpengaruh Ikhwanul Muslimin dan macam-macam, sehingga keislaman kita itu dianggap tidak murni. Dianggap juga sudah keluar dari ajaran Islam negara ini. Nah, mereka tuh lalu bersinergi dengan kelompok kecil yang masih fanatik dan wawasannya sempit itu. Lalu ditumpangi lagi sekarang, kenapa itu menjadi terlihat agak banyak? Itu karena memang penegakan hukum dan keadilan kita ini tidak beres. Banyak orang-orang mencari tumpangan untuk protes, nah numpang ke sini dan ditumpangi oleh ini. Sehingga seakan-akan gawat betul dan lama-lama membesar. Dan akhirnya menjadi memang betul-betul gawat. Iya, betul-betul gawat sampai berani coba melakukan pembunuhan terhadap petugas kepolisian di markas kepolisian, coba di Maku. Kalau mungkin bunuh polisi di jalan gitu, ya masih orang, gitu. Bisa dimaklumi, tapi ini di Maku loh. Di markas komando pasukan elit di markas kepolisian. Komando pasukan elit dan 5 orang. Dan sadis ya, sampai disembelih gitu. Tidak seperti orang membunuh biasa, habis nusuk mati ya sudah, ini sudah mati masih dijajah-jajah gitu yang saya dengar, lalu ditebas lehernya macam-macam. Itu kan mengerikan sekali. Oleh sebab itu saya juga menjadi menjadi sangat sedih kalau ada teman-teman dari kalangan Muslim atau bangsa kita sendiri yang kemudian tidak empati terhadap kasus ini ya. Tidak empati. Apa yang tidak empati? Seakan-akan tidak menganggap ya salahnya sendiri, tidak hati-hati. Masa polisi tidak hati? Tidak, bukan begitu. Teroris itu memang selalu mencari cara untuk melakukan hal yang seperti itu. Dan ini jangan dibuat main-main. Saya mendukung pemerintah dan polisi ini bertindak tegas lah kalau terhadap teroris ini gitu. Sehingga perdebatan tentang undang-undang terorisme itu menurut saya itu harus segera diakhiri ya, betul. Iya, dan diselesaikan dengan catatan pokoknya teroris itu jangan diberi ampun. Karena tidak bisa orang mengatakan ini Pak melanggar HAM kalau kita tidak menurut prosedur-prosedur yang sederhana, tapi kalau ikut yang ketat dan keras itu melanggar HAM. Mereka tuh melanggar HAM-nya lebih banyak loh. Betul. Iya, tuh kalau teroris berapa orang dilanggar HAM-nya? Kalau memang sudah ada indikasi kuat. Menurut saya pelanggaran HAM itu harus dilakukan untuk mencegah pelanggaran HAM yang lebih luas ya. Itu kan di dalam konstitusi kita. Betul. Iya, konstitusi mengatakan begitu. Jadi jangan takut untuk menyelamatkan negara ini, kecuali kalau memang ya sudah rela mau negara ini hancur. Yang kedua, kami mewawancarai Prof. Mahfud pada sekitar April 2019. Nah, ini berkaitan dengan momentum Prof. Mahfud gagal menjadi cawapres Pak Jokowi pada saat itu. Namun ia justru tetap aktif meluruskan informasi yang berkaitan dengan dirinya yang berseliweran di media sosial maupun di pemberitaan. Justru Prof. Mahfud dengan lantang menolak ajakan untuk golput dan seruan kampanye golput yang pada saat itu ramai dibicarakan berkaitan dengan menjelang momen-momen pemungutan suara. Kalau mau jujur ya, satu, KPU itu adalah lembaga mandiri. Dia bukan alat pemerintah. Pemerintah pun kita melihat sekarang nggak bisa nyentuh KPU, ditolak juga kalau mendikte macam-macam kan. Dia lebih merupakan alat parpol-parpol karena mereka sendiri yang buat. Mereka yang milih, bukan pemerintah kan yang milih KPU itu. Yang kedua, seumpama KPU ini kurang cekatan, itu sudah ada Bawaslu, ya kan, yang ngawasi pelaksanaan itu. Nah kalau KPU dan Bawaslu-nya yang lalai, ada DKPP. Ya kan, sudah cukup instrumennya. Kalau perhitungan suara itu diragukan karena ada kecurangan, ada MK. Sudah lengkap loh. Zaman Orde Baru enggak ada dulu, pokoknya LPU yang diputuskan oleh LPU, yang ketuanya Menteri Dalam Negeri waktu itu harus diterima sebagai kebenaran hasil pemilu. Nggak bisa dibawa ke pengadilan. Gitu. Lalu sekarang pengawas dari luar seperti Anda misalnya sebagai wartawan gitu ya, bisa ngikuti tuh semua proses itu mulai dari KPU dari awal sampai ke tingkat
TPS ya. sampai menandatangani berita acara, silahkan ditunggu di situ, lalu dilaporkan, dicatat sendiri. Gimana caranya KPU secara institusi itu melakukan kecurangan? Menurut saya kok nggak bisa ya. Yang ketiga, kami mewawancarai Prof. Mahfud. Ini berkaitan dengan jelang pengumuman pemilu legislatif dan pemilihan presiden. Kami mewawancarai Prof. Mahfud pada bulan Juni 2019. Dan di situ Prof. Mahfud memberikan sebuah semacam kisi-kisi mengenai kecenderungan vonis putusan sidang perselisihan hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi. Tanggal 19 Juni ini sudah 3 kali sidang. Prof. Mahfud melihat seperti apa? Apakah kira-kira masih sama dengan 2014 misalnya tidak ada bukti apa yang dari? Saya melihat ini sidangnya on the track ya, bagus. Majelis pertama kekhawatiran bahwa akan ada demo yang mengepung MK itu ternyata tidak ada kan. Ya. Malah lebih banyak aparat keamanannya di yang berjaga-jaga ya. Jaga-jaga nggak ada demo, katanya orang ini hati-hati mau ada keributan tanggal 14 sampai tanggal 28 berturut-turut nggak ada. Ya ada 1, 2, 3 orang gitu. Jauh lebih sedikit dari aparat. Yang kedua, persidangannya sendiri saya lihat on the track ya, bagus karena MK bersikap profesional. Pertama, semua permohonan ditampung dulu, lalu didengarkan pemohon menyampaikan pokok-pokok permohonannya selama 3 jam, ya kan? Sesudah itu mendengarkan jawaban juga 3 jam. 3 jam ya, sama. Iya kan? 3 jam, kan sudah adil itu bagus. Yang kedua, ketika pembuktian hari ini juga udah masuk ke pokok masalah, misalnya hari ini yang saya dengar sampai jam 12, bukti-bukti formulir C1 yang diajukan oleh paslon 2 itu ditarik, tidak bisa dilanjutkan ke persidangan yang saya dengar jam 12 ya. Karena belum disusun dari seluruh formulir itu mana yang berbeda dengan punya KPU, kan harus yang nyusun pemohon, bukan dicari sendiri oleh Hakim MK mana yang berbeda gitu. Jadi itu kalau kemarin sempat meminta MK untuk membuktikan itu keliru betul, keliru besar. Ya enggak keliru kalau minta, tetapi yang keliru dia tidak menyusun yang mana yang beda, yang mana yang salah tidak ditunjukkan. Dia hanya saya punya buktinya 52 juta, ini buktinya gitu. Tapi yang mana yang berbeda dengan punyanya KPU kan harus dia yang menunjukkan. Ini misalnya TPS nomor sekian di kecamatan ini seharusnya Prabowo mendapat 800, sini tertulis 80 misalnya, kan bisa. Itu dicocokkan. Nah itu belum ada, cuma dia tumpukan formulir yang belum disusun gitu, sehingga ditarik kan. Berarti nggak tahu kalau nanti sesudah kita ngomong ini diajukan lagi ya. Kalau sampai kita ngomong ini berarti sekarang urusan perbedaan suara yang sifatnya kuantitatif, yang mengatakan Prabowo 52, Jokowi 48 itu sudah selesai. Tidak ada. Artinya tetap Jokowi 55,5, si Prabowo 44,5. Itu tetap per hari ini, per jam ini. Ya, kalau tidak ada perubahan yang diminta oleh MK itu. Yang kedua, per hari ini saya melihat sudah pemeriksaan kartu ganda, KTP ganda. KTP ganda itu ditemukan sebanyak 17,5 juta ya, oleh seseorang yang atas hobinya sendiri, yang saya dengar, bukan atas tugas dari partai, bukan dari BPN juga, tapi karena hobi katanya. Menemukan sendiri kartu ganda itu terdiri dari 3 sebutan. Satu, kartu KTP palsu, yang kedua KTP rekayasa, dan sebagainya. Itu ditemukan 17 juta. Nah, saya tidak tahu hasil akhirnya. Kalau itu benar kan serius ya. Kalau itu benar serius dalam pengertian ya, kalau betul itu ganda dan palsu, sekarang MK membuktikan apakah yang ganda dan palsu itu ada di TPS atau tidak. Kalau ganda palsu tidak masuk ke TPS, tidak masuk ke DPT maksudnya, ada di DPT. Kalau tidak ada di DPT kan itu urusan hukum pidana kan. Berarti bukan wewenangnya MK. Bukan wewenang MK. Yang penting
DPT-nya itu benar atau tidak kan gitu. Soal ada di luar palsu 30 juta atau berapa kalau tidak ada di DPT. Ya. Atau ada di DPT tapi ternyata tidak palsu. Ya. Gitu. Ya enggak ada masalah gitu. Nah, kita tunggu ini pembuktiannya. Yang keempat, kami mewawancari Prof. Mahfud setelah beliau diangkat sebagai Menko Polhukam. Dan di sini kami menyoroti ada banyak segudang permasalahan yang harus dibenahi oleh pemerintahan Kabinet Indonesia Maju, dan peran Prof. Mahfud di sini cukup sentral. Wawancara Mas Kohar dengan Prof. Mahfud di edisi ini memberikan banyak penjelasan mengenai pemerintahan kedua Kabinet Jokowi, tepatnya Kabinet Indonesia Maju, dan sejumlah gebrakan di bidang politik dan hukum yang dilakukan oleh Prof. Mahfud MD. Pak Jokowi seperti hafal gitu CV saya. Pak Mahfud kan pengalaman di bidang hukum sudah bagus. Politik, selain memang sarjana ilmu politik juga anggota DPR dan pernah partai. Kan gitu. Civil society gitu untuk bicara masalah HAM dan macam-macam itu Pak Mahfud juga udah di situ gitu. Sehingga cocok mengurusi masalah politik, hukum dan keamanan gitu. Apa itu spesifikasinya? Spesifikasinya penegakan hukum, penyelesaian kasus-kasus HAM masa lalu, pemberantasan korupsi dan deradikalisasi. Nah, itu spesifikasi yang diberikan ke saya. Kalau terkait dengan penegakan hukum, apa yang dikeluhkan? Dan dikeluhkan oleh Pak Jokowi, indeks persepsi penegakan hukum berdasar hasil survei-survei itu cuma 49, tidak sampai 50. Maka Pak Presiden waktu itu menyatakan itu persepsi loh. Bukan fakta loh kata Pak Jokowi. Sebab itu fakta karena ini persepsi, tinggal bagaimana membangun narasi. Karena kita sudah berusaha sungguh-sungguh itu penegakan hukum. Nah, tinggal bagaimana membangun narasi ke publik agar persepsi itu berubah. Sekarang yang menarasikan itu kurang nampaknya. Kurang kuat untuk menunjukkan bahwa pemerintah sungguh-sungguh ingin menegakkan hukum. Karena pemerintah, presiden juga tahu kalau hukumnya rusak, yang lain tidak bakal jalan baik. Edisi terbaik pertama Newsmaker tahun 2019, kami pilih Prof. Yusril Iza Mahendra. Jadi wawancara ini berkaitan dengan dukungan PBB di Pilpres 2019, namun terlepas dari itu, justru Prof. Yusril memberikan sebuah isu mengenai kedekatan hubungan dengan Habib Rizik Syihab. Kami tidak menyangka bahwa video wawancara dengan Prof. Yusril ini bisa menjadi viral, dan terima kasih kepada warganet yang sudah memberikan dukungan kepada video wawancara ini. Kami pilih ini sebagai kategori terbaik pertama karena viewernya terbanyak. Bagi saya, siapapun yang terpilih jadi presiden nantinya, yang penting itu bangsa Indonesia ini aman, tentram, dan sejahtera, ya, umat Islam diuntungkan, dan PBB selamat. Ya udah itu rumusannya. Jadi saya pikir yang mana yang paling mungkin bagi PBB, ya saya melihat setelah hitung, ya lebih mungkin itu bekerja sama dengan Pak Jokowi, Pak Ma'ruf daripada bekerja sama dengan Pak Prabowo Subianto. Sebab ini diskusinya panjang. Ya, Pak. Saya hadir di Ijtima Ulama yang pertama itu. Kita disuruh pidato nih. Saya pidato, Tommy Soeharto pidato, Sohibul Imam pidato, Zulkifli Hasan pidato, Pak Prabowo pidato. Saya pikir ini maksudnya kita disuruh pidato di hadapan ulama ini apa? Apa mau ngelihat apa isi otak kita ini, bagaimana konsepsi kita bernegara, bagaimana program kita, bagaimana kita menerapkan Islam dalam konteks NKRI yang berdasarkan Pancasila, ya pidato lah semuanya. Nah, tapi setelah itu ya ada keputusan
ijtima ya seperti itulah. Pak Prabowo, kemudian wakilnya suruh pilih salah satu, Pak Sandi atau Pak Ustadz Samad atau Habib Salim. Tapi setelah itu ya saya komunikasi sama Habib Rizik nih. Bib, ini gimana ceritanya? Oh, ya, sempat Habib komunikasi Rizik bilang sama saya, sengaja kita harus pasang ulama. So, Prabowo itu Islamnya nggak jelas. Gitu katanya Habib Rizik. Oh, bilang seperti itu. Kan saya bisa telepon-teleponan sama Habib Rizik. Iya. Jadi gimana ini Bib? Kok yang dipilih malah pedagang? Iya. Ya sudah kita bikin ijtima yang kedua. Katanya Habib Oke. Rizik. Itulah kemudian Bikinlah Bang ijtima yang Yusril kedua. menunggu itu ya? Saya nunggu. Nunggu apa ijtima yang kedua ini. Jadi saya bilang, Bib ini hati-hati. Kalau ijtima yang kedua ini maunya bagaimana? Iya. Oh kita mau bikin fakta integritas. Saya bilang fakta integritas itu hati-hati. Iya. Ya. Saya mau lihat tuh kayak apa komitmennya menerapkan nilai-nilai Islam. Apalagi Habib itu kan slogannya NKRI Bersyariah. Iya. Kayak apa ini? Iya. Nah, nanti saya pengen lihat tuh kayak apa, diteken nggak sama Prabowo. Gitu. Nah, sebab hati-hati ijtima kedua ini, kalau misalnya ternyata hanya melegitimasi apa yang diputuskan Prabowo, ini dunia ini bisa terbalik-balik, Bib. Ya, orang bisa tanya nih, ini Prabowo yang ikut ulama atau ulama yang ikut Prabowo? Ini kan bisa jadi serius masalahnya. Iya. Nah, tapi ternyata ya ijtima yang kedua ya isinya seperti itu. Dan tanpa banyak diskusi saya dengar. Ada yang nggak puas seperti Pak Daud Rashid, saya dengar nggak puas tapi nggak bisa bicara banyak. Ya. Demikianlah edisi terbaik Newsmaker tahun 2019. Kami berharap apa yang kami sajikan selama tahun ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua dan menambah wawasan bagi kita semua. Tetap mendukung Newsmaker melalui YouTube, Facebook, maupun channel kami di Medcom. Anda bisa mensubscribe, komen, like, dan share. Saya, Adam, sebagai produser Newsmaker, mohon pamit. Sampai jumpa.